Baik, kita akan mulai presentasi atau Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. kalau begini, apakah Sudah cukup Bu, terdengar. kalau begini? Benar. Halo, Terdengar Bu. Ibu. halo, apakah sudah cukup terdengar kalau seperti ini? Sudah cukup. Sudah Bu. Baik, saya lanjutkan dengan suara ini ya. Sudah posisi recording ya? Oke. Tujuan pembelajaran ini kita sedikit mengerti tentang sistem proteksi aktif dan proteksi pasif pembukaan, kemudian apa nanti hubungannya dengan manajemen sistem pengamanan kebakaran. Kemudian dasarnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum tentang bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Kemudian ada sedikit tambahan di daerah DKI untuk penanggulangan kebakaran wilayah DKI Jakarta. Kemudian ada SNI juga. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah pencegahan dulu. Yang kita utamakan jangan sampai terjadi penyulutan, kemudian pemadaman tahap dini, kemudian bekerja dengan listrik secara aman, kemudian penggunaan bahan tidak terbakar atau tidak mudah terbakar, kemudian bagaimana mengatur izin kerja atau pekerjaan-pekerjaan yang mengandung panas dan yang bisa berpotensi menjadi kebakaran, kemudian melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap peralatan pemadaman dan melaksanakan fire safe housekeeping. Oke, sedikit berbicara tentang sistem proteksi, ada sistem aktif, sistem pasif, dan disupport lagi sistem pasif dan aktif itu menjadi suatu bagian dari manajemen sistem penanggulangan kebakaran, di mana ada sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, dan bagaimana itu menjadi suatu sistem penanganan kebakaran supaya menjadi handal terhadap terjadinya suatu kebakaran. Oke, konsep pengamanan terhadap kebakaran itu ada dua, sarana proteksi pasif dan sarana proteksi aktif. Sarana proteksi pasif sendiri ada beberapa bagiannya dalam membatasi bahan-bahan yang mudah terbakar, menangani tentang struktur bangunan tahan api atau melihat dari tingkat ketahanan api, kemudian juga kompartemenisasi, kemudian penyediaan sarana evakuasi dan kelengkapan penunjang evakuasi dan kondisi bangunan dan serta akses kepada pemadam. Nah, yang sering ditemukan kelemahannya adalah tidak dirancang dari awal. Jadi seringkali ketika kita bergabung suatu tempat kerja, terutama tempat kerja baru atau misalnya bangunan baru, kalau di dalam desainnya desainer atau pembangunnya sendiri tidak mengikutkan desain tentang K3, biasanya akan banyak masalah muncul. Misalnya pintu untuk pemadaman kebakaran yang standar pemadam atau standar manajemen pemadam penanganan kebakaran itu akan lebih bagus pintu itu membuka keluar sehingga bisa akses keluar dari dalam. Ketika terjadi kebakaran akan mudah keluar aksesnya, jadi tidak mesti mundur dulu untuk membuka pintu, tapi langsung buka keluar, orang bisa bebas keluar masuk. Nah, seringkali kita temukan seperti itu, pintu-pintu semua membukanya ke dalam. Itu tidak sesuai dengan standar K3, padahal mungkin itu bangunan publik seperti rumah sakit, mal, dan yang lainnya. Kemudian ada sendiri material bahan bangunan yang dipakai untuk bangunan tersebut. Itu juga kadang tidak fire retardant atau tidak tahan api atau sangat mudah terbakar. Nah, itu juga akan mempengaruhi sistem keefektifan sistem proteksi pasif. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 6 kita berbicara tentang sistem proteksi aktif, APAR terutama, kemudian sistem deteksi, alat otomatis sprinkle, pemadam api khusus, sarana bantu yang lain. Itu akan dijelaskan oleh Pak Batiar. Saya hanya akan sampai di APAR saja.
Oke. Nah, sistem proteksi pasif itu sendiri seperti apa? Itu tentang pemilihan bahan bangunan yang dipakai, kemudian ketentuan ketahanan api suatu komponen struktur, pelindungan pada bukaan, penerapan sistem kompartemenisasi, sistem pengendalian asap. Nah, termasuk pula di sini adalah sarana jalan keluar masuk, sarana penunjuk arah ketika terjadi kebakaran, kemudian kondisi halaman bangunan berkaitan dengan akses yang ada, fasilitas jalan masuk untuk penyelamatan dan pemadaman pada keadaan darurat, serta jarak-jarak bangunan. Baik, ini sistem pasif itu apa sih? Perlindungan bangunan terhadap kebakaran melalui pertimbangan arsitektur, bahan dan interior bangunan untuk minimalisasi intensitas kebakaran dan pemenuhan persyaratan, karena ini peraturan perundang-undangan itu harus ada dan kita memenuhinya. Kemudian sistem proteksi pasif itu bisa 3 item, minimalisasi intensitas kebakaran, mengamankan sarana jalan keluar, dan membentuk fire atau smoke barrier. Jadi kalau minimalisasi intensitas kebakaran supaya tidak terlalu tinggi, bagaimana kita mengenali sifat termal bahan, bagaimana kita mengalami bukaan atau ventilasi, dan bagaimana kita melihat beban api. Kemudian untuk membentuk fire dan smoke barrier, kita ada fire barrier dan smoke barrier, bagaimana meminimalisasi api atau smoke itu atau asap tidak menyebar kemana dengan adanya penambahan barrier dalam bentuk macam-macam, nanti akan kita bahas di sini. Tujuannya adalah melindungi bagian bangunan dari keruntuhan fatal, jadi kalaupun habis terbakar masih bisa dibangun kembali atau diperbaiki kembali, kemudian meminimalisasi intensitas kebakaran agar tidak terjadi flashover, karena kalau udah terjadi flashover berarti kita harus hanya bisa nunggu surut. Kemudian mengamankan sarana jalan keluar ketika terjadi kebakaran, memberi waktu penghuni menyelamatkan diri, kemudian juga membatasi penyebaran api dan asap masuk ke ruang-ruang lain atau mungkin ruang hunian, atau masuk pada api dan asap itu masuk pada jalur exit atau jalur keluar. Kemudian menjamin gedung tetap aman, kemudian melindungi petugas pemadam kebakaran yang sudah atau masuk ke dalam bangunan tersebut untuk melakukan evakuasi terutama pada manusia. Bahan dan struktur bangunan, kita melihatnya pertimbangan kelas mutu bahan, kemudian ada pertimbangan ini, setiap produk itu biasanya ada SNI atau ASTM. Jadi misalnya salah satu contoh adalah gipsum. Gipsum itu untuk bisa dijual di dalam masyarakat harus ada standarnya, misalnya dia kuat lenturnya berapa, kemudian kuat tekannya berapa, dia akan mudah terbakar atau tidak, dia akan mudah berjamur atau tidak, itu akan ada standarnya di SNI-nya masing-masing. Nah, ini juga ada, dia punya kekuatan menahan api berapa, terutama misalnya kalau kita misalnya membeli gipsum antar ruangan yang tahan api, harus ada pengujiannya, dia lolos standar ASTM berapa, atau JIS. ASTM itu American Standard untuk pengujian, kalau JIS itu untuk dari Jepang. Kemudian jumlah dan peletakan bahan kombustibel, bahan yang mudah terbakar itu diletakkan seperti apa. Kalau itu bangunan gudang, misalnya gudang ANFO, gudang-gudang peledak untuk pertambangan, bagaimana meletakkannya? Apakah dicampur, ataukah di beda ruangan, ataukah harus disekat, ataukah harus disekat permanen, atau harus dengan bahan tertentu, misalnya gitu. Kemudian beban api, faktor bukaan ini akan mempengaruhi. Jadi ketika bahan itu fire retardant, dia akan mengurangi beban api. Kemudian penggunaan bahan penghambat api atau fire retardant material. Ini akan memberi waktu tadi, fungsinya untuk tadi yang sudah kita sampaikan, misalnya menjaga keruntuhan atau memberi waktu untuk pemadam kebakaran maupun orang di dalam untuk melakukan evakuasi. Dan ini harus terintegrasi dengan sistem proteksi aktif dan fire safety management. Bagaimana koordinasinya bahan aktif ini nanti memberi waktu untuk sistem proteksi aktif termasuk manusianya, termasuk untuk hidrannya dan yang lainnya untuk berfungsi menjaga semua penghuninya bisa keluar. Oke,
kalau kita melihat dari bahan bangunan itu akan terbagi dalam 5 kelas mutu. Tidak mudah terbakar itu yang paling tinggi, semi tidak mudah terbakar, menghambat api, semi menghambat api atau mudah terbakar. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan bahan penghambat api. Jadi kalau di sini bahannya kayu, semua mungkin 5 menit habis. Tapi kalau kayu dicampur dengan betel atau sekarang bukan batako tapi bahan yang cepat cetak tapi lebih kuat daripada batako, itu dia akan lebih lama untuk api itu melalapnya. Nah, itu memberikan waktu untuk evakuasi maupun proses pemadaman sebelum terjadinya flashover. Kemudian diperhatikan juga bahan yang mudah terbakar pada bangunan kedap suara, bangunan berinsulasi, serta penggunaan bahan atap. Kemudian penggunaan bahan mudah terbakar perlu dikompensasi dengan penerapan sistem proteksi yang lebih intens. Jadi kalau misalnya di situ kita sudah bikin bangunan-bangunan itu lebih tahan atau tidak mudah terbakar, tapi di situ memang bahannya memang spesifik sangat-sangat aktif dan sangat reaktif, berarti harus ada penambahan sistem proteksi aktif yang lebih intens kembali. Nah, implikasi penggunaan bahan berkaitan dengan kebakaran adalah kita harus melihat sifat bahan itu apakah kombustibel atau non kombustibel. Kemudian ketika dia bahannya akan kombustibel, fire risk akan meningkat. Jadi risiko terjadi kebakaran akan meningkat dan proses penjararannya jadi lebih cepat sehingga membuat beban apinya meningkat. Nah, apa yang harus dilakukan? Solusinya ganti non kombustibel. Nah, ganti non kombustibel ini berarti masih masuk dalam sistem pasif. Tapi ketika dia harus beri fire retardant itu masih dalam bagaimana solusinya adalah dalam bentuk sistem pasif. Tapi kalau sudah harus pasang detektor sensitif, sistem sprinkler otomatis, itu akan masuk ke dalam sistem pemadaman yang aktif. Kemudian premi asuransi meningkat, ini berarti sistem perlindungan tambahan atau penunjang lainnya. Kemudian kita melihat dari ketahanan api atau komponen struktur. Di sini kita melihat suatu barang harus punya sifat ketahanan api yang terdiri unsur stabilitas, integrasi, dan insulasi. Jadi stabil, bahan itu ketika terkena panas tidak akan berubah komponennya atau atom-atomnya menjadi bahan yang lain, yang mungkin akan meleleh atau yang lain. Kemudian unsur integrasi, terintegrasi, kemudian unsur insulasi adalah mampu menginsulasi, harus membentuk dari 3 level itu, dari pengukuran unsur-unsur itu akan terbentuk suatu level ketahanan api atau fire resistant level atau tingkat ketahanan api. Contohnya adalah orang ini sedang misalnya menguji, orang gipsum ini tahan api, saya mau jual daya stempel bahwa ini tahan api. Oke, harus ada pengecekan di mana dia harus diberi sesuai standar ASTM atau JIS-nya, dia harus dikasih api dengan suhu seperti ini. Pengujinya harus melihat tidak mengalami retak atau tembus, tidak tetap solid materialnya, atau ketika mencapai suhu 1400 atau 140 derajat Celcius itu dia tidak tembus, dia insulasi, orangnya meletakkan tangan pun tidak panas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ketahanan tadi untuk memiliki, kenapa harus ada TKA tadi, harus dinyatakan dalam menit dan jam, karena dia jadi tingkat ketahanan, oh material ini punya TKA segini. Nah, kenapa? Dan harus dinyatakan dalam menit dan jam. Kenapa harus dinyatakan? Karena dia akan memikul beban struktural, kemampuan memelihara stabilitas dan kapasitas beban. Jadi struktur itu kuat, struktur bangunan itu akan kuat menahan berapa lama ketika terjadi panas, api terbakar. Kemudian
dia harus mempunyai tahan terhadap penjalaran api tadi, integritas, apakah dia mampu menahan penjalaran api dan udara panas sebagaimana ditentukan standarnya. Kemudian mampu melihara temperatur pada permukaan tidak terkena panas. Kenapa? Ya kalau kita misalnya masuk ke dalam suatu jalur atau akses exit, misalnya pintu keadaan darurat, tangga darurat yang ada pegangannya, tapi pegangannya itu panas, merambatkan api atau panas, berarti kan berbahaya, malah tetap akan ada orang yang terkena fire burn atau paparan panas atau terkena panas. Nah, itu harus bisa melakukan isolasi supaya orang yang keluar terevakuasi atau mengevakuasi diri tetap aman, bukan hanya terbakar dari asap, terbebas dari asap, tapi juga tidak ada cedera lainnya. Pelindungan bukaan, ini pelindungan pada bukaan penembusan dinding yang dengan penyetop api atau damper api. Perlindungan pada dinding luar, sarana proteksi pada bukaan. Jadi misalnya pintu exit atau pintu darurat itu kan kita harus buka. Nah, ketika dibuka itu akan ada beda tekanan atau ada aliran udara. Nah, bagaimana kita melindungi supaya tidak ikut masuk asap atau apinya ke dalam bukaan yang ada yang kita jadikan akses keluar. Bukaan-bukaan pada shaft atau pelindungan pada pintu keluar horizontal atau bukaan untuk instalasi. Misalnya suatu bahan ini mudah terbakar, tapi kita harusnya ditutup biar nggak menyebar. Tapi kita harus bikin suatu akses ketika dia rusak harus ada orang yang bisa masuk di situ. Nah, bagaimana desainnya perlindungan pada bukaan-bukaan itu bahwa pintu keluar masuk itu reaktif sekali, buka tutup pintunya aja berbahaya, bisa percikan api. Nah, bagaimana kita melindungi bahan-bahan tersebut dengan pintu yang khusus untuk fire retardant atau dengan karet atau penambahan cat yang tidak mudah terbakar atau karet atau material tertentu seperti itu. Kemudian pelindungan pada bukaan, yaitu pelindungan pada setiap penembusan dinding, atap, atau lantai kompartemen yang harus dilindungi dengan fire stopping. Kemudian saluran udara yang menembus dinding. Jadi kalau sistem HVAC, high ventilation, air conditioning. Jadi suatu sirkulasi udara dalam bangunan bertingkat atau bangunan yang harus ada sirkulasi udara. Apakah hanya memakai AC AC kecil yang ada di setiap ruangan atau kita pakai sistem HVAC yang full AC sentral, jadi hembusan angin akan disebarkan ke seluruh ruangan. Biasanya pendinginnya campuran dengan air dan sistem seperti AC kecil itu, tapi dalam bentuk besar untuk keseluruhan gedung seperti itu. Nah, itu harus karena di situ ada udara, di situ juga punya potensi untuk merambatkan. Kalau merambat melalui ducting itu bisa saja harusnya yang kebakaran 4 karena sirkulasinya AC sentral tadi dia bisa merambat karena sampai lantai yang lain karena memang jalurnya satu dan menyebar. Kemudian bukaan ventilasi pada bangunan shaft listrik harus tertutup dengan konstruksi bahan tahan api. Seperti ini tampilannya, J. Yang sebelah kiri misalnya untuk perbaikan dia harus ada akses, dia diberi bahan-bahan pengganjal tapi yang tidak permanen tapi tahan api, ketika dia diperlukan untuk utilitas atau perbaikan dia bisa dilepas. Kemudian air duct dari bahan non combustible di mana dia menyebarkan udara ke setiap ruangan untuk sirkulasi, ataupun juga dia bukaan ventilasi keluar, jadi harus ada backfilling motor, jadi dia semen di setiap sela-selanya itu diberi semen untuk mencegah backfilling. Backfilling itu kayak penyemburan terus balik kembali. Kemudian ini modelnya smoke damper, jadi alat penutup atau memblokir lubang ventilasi pendingin atau pemanas udara jika sewaktu terjadi kebakaran. Fire ini bisa menutup atau menghentikan penyebaran kebakaran ke seluruh ruangan. Kompartemensi, membentuk kompartemensi, jadi bagaimana dia melindungi siklus-siklus tersebut dengan suatu bangunan yang tertutup, barier
interior, kemudian gasnya dibetulkan, kemudian secara rapi, kemudian material listriknya juga yang fire retardant. Itu contoh untuk kompartemensi. Kemudian bangunan gedungnya dari mortar yang tahan api, semen yang tahan api misalnya. Kemudian kalau di gambar kanan ini kita melihat di sela-sela antara instalasi perkabelan, kemudian pemipaan itu ke tembok, biasanya masih ada jeda. Biasanya tembok nggak bisa mulus bunder banget seperti pas dengan jalur itu. Nah, ini ditambah hitam adalah sealing untuk yang tidak mudah terbakar supaya tidak ada sela-sela kalau ada kebakaran tidak merambat di situ. Sistem kontrol asap. Ini ada beberapa sistem kontrol asap, ada passive system, pembatasan dinding, partisi, lantai, fire stop, door gasket, smoke damper, tadi di HVAC. Kemudian pressurized system menggunakan mechanical fan atau ventilasi untuk membuat tekanan udara berbeda dalam ruang, atau zone smoke, membatasi perpindahan asap dari satu ruangan ke ruangan lain. Dilution adalah pengenceran, kalau boleh dibilang penguraian kontaminasi asap untuk menjadi udara segar dengan batas aman yang hidup manusia. Egghouse method, jadi menyedot untuk mengeluarkan pada titik tertinggi di ruangan tersebut, dia menghisap kemudian mempertahankan asap sekitar 2-3 meter di dalam ruangan yang terisi asap. Kemudian atau opposed airflow, atau menggunakan ruangan besar di mana asap migrasi dari zona terbakar dibatasi dengan airflow. Tekanan tingginya akan diarahkan ke titik kebakaran yang bukan ke api dan menghindari asap migrasi dari ruangan yang belum terdampak asap. Contoh alatnya ada yang seperti ini. Kemudian ada sistem kontrol asap yang lain, yaitu ventilator di dinding. Kalau misalnya dia tertutup, asap dari ruangan akan cepat memenuhi koridor, menghalangi jalur penyelamatan. Kalau boleh dilihat dari foto ini, asapnya menutupi sampai exit dan exit. Tapi ketika ventilator dinding dibuka, dengan adanya exhaust system tadi, asap akan keluar tersedot dari koridor. Bedanya tekanan antar ruang dan luar bangunan ini akan mempengaruhi. Jadi dia akan segera menghisap dan mengeluarkan asap supaya tidak memenuhi koridor terutama tempat exit. Sistem kontrol pressurized ini ada perbedaan tekanan antara dalam dan luar, ada sistem ducting juga. Jadi ini dilindungi dengan saluran udara keluar minimal 2 jam. Kemudian ada juga konstruksi yang tahan api 2 jam. Kemudian jarak bangunan antar bangunan atau building distance. Meminimalisasi penyebaran api yang disebabkan radiasi panas dari bangunan ke bangunan lain. Seperti ini contohnya, energi panas dari material yang terbakar meningkatkan suhu bangunan lain. Sehingga kalau bisa radiation ini dicegah dengan jarak antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Oke, pengaturan jarak bangunan, jarak aman antar bangunan. Jadi ada desain standarnya, jarak satu bangunan dengan bangunan lain itu berapa meter. Kita harus lihat standarnya lagi. Kemudian kalau memang sudah tidak dimungkinkan untuk jarak diperjauh, berarti mungkin ada penambahan sistem proteksi aktif dengan material pemasangan sprinkle di bagian luar bangunan. Jadi ini ditambahi dengan sistem proteksi aktif, yaitu berupa sprinkle. Kemudian kalau memang tidak bisa, adanya barrier, adanya konstruksi dinding pemisah yang tahan api di antara dua bangunan tersebut. Kalau memang standarnya harus dekat, kita punya space-nya lokasi dekat. Kemudian atau bikin no opening, jadi antara dua bangunan itu tidak diberi lubang ventilasi atau full coverage dinding full, kemudian arah bukaannya berseberangan, jadi tidak saling menambahkan. Akan lebih bagus kalau bukaan yang tanpa bukaan di dinding luar itu juga dilapisi bahan yang fire retardant. Sarana jalan keluar ini bentuknya
Salah satunya bentuk exit lampu itu penunjang, jadi memberikan lampu ketika kebakaran, lampu mati ini bahannya harus fluoresen, jadi dia harus mampu hidup atau menyala pada waktu listrik mati ketika terjadi kebakaran, kemudian ataupun emergency door yang harus bisa menyala atau reflektif. Tangga darurat ini harus dipasang. Nah, ini adalah salah satu contoh yang buruk karena itu jalan yang tidak pernah dipakai harapannya. Kalau dipakai kan berarti ada kejadian kebakaran. Nganggur nih kita nggak punya tempat, akhirnya ditambahkan atau dipakai sementara untuk penyimpanan gudang dengan palet yang bertumbuk di situ. Ketika terjadi emergensi nggak bisa mindah, terlalu berat atau menutupi akses, itu akan sangat mengganggu. Kemudian tujuannya apa sih? Biar menjadi sarana keluar yang aman dalam evakuasi dan keadaan darurat. Ini harus ada. Jadi jangan sampai suatu bangunan Anda masuk ternyata tidak punya akses untuk exit-nya. Kalaupun harus memakai tangga utama ya harus ada informasi, harus ke situ. Makanya kadang ketika ada pertemuan baik daring maupun luring pasti harus ada safety induction. Atau mungkin sarana jalan keluarnya tidak harus berupa tangga, mungkin seperti balon atau selongsong yang kalau mungkin kalian kalau waterpark apa-apa ada yang keliling bundar. Nah, seperti itu bisa dari bahan yang tidak mudah terbakar menjadi akses keluar. Persyaratannya ini NFPA 100K1, sarana jalan keluar harus dilindungi konstruksi tahan api, exit dilindungi dengan konstruksi tahan api juga, kemudian exit yang terpisah dari exit harus atau jalur evakuasi harus terpisah dari bangunan lain, ada dinding pemisah di antara itu. Jadi bangunannya kalau bisa dindingnya double, kemudian memiliki angka ketahanan api minimal 1 jam bila exit menghubungkan 3 lantai atau minimal 2 jam jika menghubungkan 4 lantai atau lebih. Nah, bayangkan kalau Anda bekerja di suatu bangunan tingkat 7, tingkat 10, tingkat 11. Nah, ini harus diperhatikan. Perlindungan sarana jalan keluar, jadi apakah semua bangunan harus lebih baik begitu? Tapi kalau memang tidak, ya perlindungan sarana jalan keluar ini harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian pastikan juga jarak waktu tempuhnya dekat jalur evakuasi dengan tempat master point. Jangan sampai A harus belok ke B, harus beloknya ke arah seberangnya si B, bukan ke arah C. Itu akan muter-muter-muter dan akan memperlama waktu evakuasi. Kemudian jalur lintasan ke exit passway harus diperhatikan ya. Perkantoran menghubungkan tangga exit ke pelepasan lantai dasar. Jadi jangan sampai tangganya jauh dengan exit. Harus nyebrang lagi. Misalnya tangga daruratnya di sebelah kiri bangunan, tapi master point-nya di sebelah kanan bangunan. Akan lebih bagus master point-nya adalah di sisi keluar kiri bangunan. Kemudian jangan menempatkan misalnya boiler atau bahan-bahan yang mudah terbakar atau gudang-gudang dengan bahan mudah terbakar itu dekat dengan exit atau passway. Jadi ya jauh, jangan sampai ketika terjadi kebakaran kita harus keluar melalui exit tersebut padahal di sebelahnya ada bahan mudah terbakar dan api menyala mendekati bahan mudah terbakar, ya sama saja exitnya tidak akan berfungsi. Kemudian kenapa itu penting? Karena itu nanti akan sistem pasif dan aktif akan tergabung menjadi suatu sistem manajemen kebakaran, penanggulangan kebakaran. Apa saja sih fire safety management? Harus ada pemeriksaan berkala untuk perawatan, ada pembentukan tim, ada pelatihan personel, penyusunan fire evacuation atau emergency drill. Kemudian ada pelatihan kebakaran, melakukan fire safety audit, menyusun SOP, ada housekeeping fire safety, kemudian ada fire safety campaign juga. Ini bagaimana upaya memobilisasi personel, pemanfaatan biaya, penggunaan bahan, peralatan, metode untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Harus ada SOP,
ada terutama SOP pekerjaan ini, pengelasan, hot work, pengujian peralatan, penyimpanan bahan-bahan bertekanan, penyimpanan bahan kimia, penggunaan sarana dan peralatan pemadaman, dan penggunaan peralatan pendingin maupun pemanas. Nah, ini penanggulangan sumber api timbul, tumbuh, ada kondisi bahaya, bagaimana kita mengamankan tadi antara menyambungkan antara fire sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif dengan sistem atau SOP yang kita miliki agar berjalan dan berfungsi dengan baik. Ini diharapkan ketika Anda suatu bangunan atau tempat kerja ada sistem proteksi aktif dan pasif, dia bisa mengamankan bangunan tersebut dan lingkungan kerja dan juga manusia yang di dalamnya aman dari kebakaran.